Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 9 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Boy Hendrik Weyai. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah, pagi ini hamba siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini, yang terambil dari Injil menurut Matius pasal 26 ayat 59 sampai 61. Bersabdalah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Di pagi ini, hari Rabu, tanggal 9 April 2025, dalam Minggu Sengsara ke-6. Sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Matius pasal 26, ayat 57 sampai 68. Dengan perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini terambil dalam ayatnya yang ke-59 sampai 61. Demikian bunyi firman Tuhan. Imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul dari renungan kita, yaitu Saksi Dusta. Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar dimanapun berada. Berbicara saksi adalah mereka yang dihadirkan di pengadilan dalam sidang perkara atau masalah tertentu. Dan seorang saksi adalah mereka yang mengetahui secara langsung kejadian perkara yang mereka lihat, dengar atau juga ikut mengalami dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, mereka dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di bawah sumpah. Namun dalam Matius 26 ayat 59 dan ayat 60, kita dapat mengetahui bahwa imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Seperti dua orang yang dihadirkan untuk memberikan keterangan palsu dalam ayat 61, yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Saksi dusta adalah kesaksian yang dibangun tidak di atas fakta, melainkan kesaksian yang dibangun untuk memojokkan Tuhan Yesus agar Yesus dinyatakan bersalah dan dihukum.
Memang Tuhan Yesus akhirnya dijatuhi hukuman, disalibkan hingga mati. Tetapi hukuman itu bukan karena kesaksian palsu, melainkan pengakuannya bahwa ia adalah anak Allah. Bila Tuhan Yesus saja mendapat serangan saksi dusta, bagaimana dengan kita? Dapatkah kita terhindar dari kesaksian palsu yang menjelekkan kita? Dan praktek kesaksian palsu sampai saat ini masih sering dilakukan, baik yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan di sekeliling kita, maupun dalam kelompok, bahkan dalam jemaat. Karena manusia memiliki pikiran yang positif dan pikiran negatif. Dan pikiran negatif ini yang sering digunakan untuk melaksanakan niat yang terselubung dari pengaruh pikiran orang lain dengan berbagai cara untuk kepentingan tertentu. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan dari sesuatu yang direkayasa dari keterangan yang sengaja dipalsukan. Jemaat dan simpatisan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer dimanapun berada, semakin kita berusaha menjadi orang benar, akan semakin banyak pula tuduhan terhara kepada kita. Iblis bekerja sedemikian rupa untuk meruntuhkan iman orang percaya, salah satunya dengan membangun kesaksian palsu melawan kita. Tuhan melarang kita mengucapkan saksi dusta, apapun alasannya. Beberapa orang menganggap bila bertujuan baik tidak mengapa membangun kesaksian palsu. Mungkinkah seseorang menenangkan bagi Kristus oleh sebuah kesaksian palsu? Mungkin saja, tetapi kelak dapat berakibat fatal pada pertumbuhan iman orang tersebut dan orang banyak. Banyak pelayanan yang terbukti membangun kesaksian palsu telah membuat banyak orang tawar hati kepada Tuhan, dan sulit sekali untuk membuat mereka percaya kembali. Di hari ini kita belajar untuk jadilah seperti Tuhan Yesus, bersaksi benar meskipun nyawa taruhannya. Karena benar apapun siasat seorang yang sengaja dipalsukan, kelak tetap akan terbukti benar, sehingga kita tidak perlu menjadi gusar bila orang membangun kesaksian palsu atas kita. Warga jemaat dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menguatkan kita bersama bahwa kebenaran adalah prinsip dari keimanan orang percaya, sehingga kita tetap teguh bahwa Yesus adalah jalan kebenaran yang harus kita ikuti. Walaupun badai dan pencobaan yang menerpa dalam hidup kita dengan tuduhan palsu, tetapi bahwa Tuhan adalah pembela kita, seperti ayat firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 17, yang demikian bunyi firman-Nya, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku dan Allahku, kami baru saja berhenti berbicara tentang kebenaran firman-Mu sebagai santapan rohani di pagi ini. Semoga di pagi ini kami diingatkan oleh kebenaran
firman-Mu agar bersejarah bagi semua umat-Mu. Firman-Mu agar bejana-bejana pembenaran kami dilengkapi dengan kuasa dan hikmat-Mu. Hamba berdoa kepada pemirsa dan seluruh jemaat kami dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dengan semua gumul dan pekerjaan mereka masing-masing. Para hamba-hamba-Mu, pendeta, kiranya Engkau memberkati mereka, majelis, yatim piatu, para duda, janda-janda, para orang sakit, baik yang ada di rumah sakit, klinik, dan rumah sakit, agar memperoleh penyembuhan daripada-Mu dan kembali bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Inilah gumul kami dan banyak yang kami pinta. Namun sebelum keluar dari mulut kami yang penuh dengan dosa, Bapa, Engkau telah tahu semuanya. Kiranya firman dan doa yang kami sampaikan di pagi hari ini, semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.